sebagian besar dari kita tidak pernah menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Bukan karena kita tidak tahu jawabannya, tapi karena kita takut dengan apa yang akan kita temukan. Ada sebuah pola yang hampir sempurna konsistennya di generasi kita. Seseorang bangun pagi, ia produktif, ia berkembang. Ia membaca buku yang seharusnya ia baca. Ia pergi ke gym yang seharusnya ia pergi. Ia mengejar karir yang seharusnya ia kejar. Ia membangun hidup yang dari luar terlihat sangat benar. Dan kemudian, di suatu malam, biasanya sendirian, ia duduk dan merasakan sesuatu yang tidak bisa ia beri nama. Bukan kegagalan, bukan kesedihan. Sesuatu yang lebih aneh dari itu. Kekosongan di tengah semua yang seharusnya membuatnya penuh. Kamu pernah merasakan itu? Ini bukan tentang kurang bersyukur. Ini bukan tentang kurang keras berusaha. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental. Tentang kemana arah semua usaha itu sebenarnya pergi. Di tahun 1902, seorang sosiolog bernama Charles Cooley mendeskripsikan sesuatu yang ia sebut looking less self, cermin sosial. Idenya sederhana tapi berbahaya. Manusia tidak membangun identitasnya dari dalam. Kita membangunnya dari refleksi bagaimana kita dipersepsikan orang lain. Kita melihat diri kita melalui mata orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian kita membentuk diri kita agar refleksi itu terlihat baik. Di tahun 1902, itu sudah cukup mengkhawatirkan. Di tahun ini, di era di mana cermin sosial itu menyala 24 jam. Di mana setiap keputusan hidupmu bisa di-scroll dan di-like. Ia telah menjadi sesuatu yang berbeda. Ia telah menjadi penjara yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Dan yang paling ironis, kita menyebutnya pertumbuhan. Ada konsep yang ingin saya perkenalkan. Saya menyebutnya identity debt, hutang identitas. Setiap kali kamu menginvestasikan energi hidupmu, waktumu, tenagamu, keberanianmu untuk membangun versi dirimu yang disetujui orang lain, bukan yang kamu butuhkan sendiri, kamu sedang berhutang pada dirimu yang sesungguhnya. Hutang ini tidak muncul di rekening bank. Ia tidak muncul di kredit skor. Tapi ia membayar dirinya sendiri dalam bentuk kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam bentuk pencapaian yang terasa hampa. Dalam bentuk pertanyaan yang muncul di tengah malam. Ini semua untuk apa? Saya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri untuk beberapa menit. Tidak perlu ada yang tahu jawabannya selain kamu. Karir yang sedang kamu kejar sekarang. Siapa yang pertama kali mengatakan itu adalah karir yang bagus? Kamu atau seseorang yang pendapatnya selama ini kamu jadikan kompas hidupmu? Tubuh yang kamu bangun di gym, kalau tidak ada satupun orang yang akan melihatmu. Tidak ada foto, tidak ada yang tahu, apakah kamu masih akan pergi? Konten yang kamu konsumsi setiap hari tentang produktivitas, tentang sukses. Berapa persen dari semua itu yang benar-benar mengubah cara kamu hidup? Dan berapa persen yang hanya membuatmu merasa seperti seseorang yang sedang menuju ke arah yang benar? Ada perbedaan besar antara dua hal itu. Dan sebagian besar dari kita tidak pernah berhenti cukup lama untuk melihat perbedaannya. Penelitian dalam self-determination theory menunjukkan sesuatu yang mengganggu. Orang-orang yang mengejar tujuan mereka karena tekanan eksternal, karena takut tertinggal, karena ingin terlihat berhasil, karena validasi, secara konsisten melaporkan well-being yang lebih rendah. Meski mereka berhasil mencapai tujuan itu, sukses tanpa makna intrinsik, pencapaian yang terasa seperti menang di game yang salah. Dan game yang salah itu, sebagian besar dari kita tidak sadar kita sedang memainkannya. Karena semua orang di sekitar kita memainkan game yang sama.
Ini bukan video tentang berhenti berusaha. Ini bukan tentang menjadi pasif atau tidak punya ambisi. Justru sebaliknya. Ini tentang pertanyaan yang jauh lebih penting dari bagaimana cara sukses. Sukses menurut siapa? Ada sebuah konsep yang saya sebut quiet direction. Pilihan-pilihan kecil yang tidak ada yang melihat. Tidak ada yang akan dipost, tidak ada validasi yang akan datang darinya. Tapi kamu tetap melakukannya. Bukan karena kamu harus, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang membutuhkannya. Itu bukan kelemahan, itu adalah salah satu bentuk kejujuran paling langka yang bisa dimiliki seseorang di era ini. Karena di dunia yang dirancang untuk membuatmu terus membandingkan, terus mengikuti, terus perform. Mengetahui apa yang benar-benar kamu inginkan adalah tindakan perlawanan. Kebebasan finansial yang sedang kamu kejar. Berhenti sebentar, tanya dirimu. Bebas dari apa sebenarnya? Dari rasa takut, dari penilaian orang, atau dari dirimu sendiri, versi dirimu yang tidak pernah benar-benar kamu ajak bicara? Karena ada banyak orang yang berhasil mencapai kebebasan finansial dan menemukan bahwa yang mengejar mereka bukan kemiskinan. Yang mengejar mereka adalah diri mereka sendiri. Dan itulah hutang yang tidak bisa dibayar dengan uang. Orang yang paling bebas bukan yang paling kaya, bukan yang paling produktif, bukan yang paling terlihat berhasil. Mereka adalah orang-orang yang sudah berhenti menjalani hidup sebagai audisi. Pertanyaannya bukan bagaimana cara menjadi mereka. Pertanyaannya adalah, sejak kapan hidupmu menjadi pertunjukan dan siapa yang membeli tiketnya?